Maria Magdalena. Tertawa cacing saya, teman-teman. Jangankan mulut Nandar yang tertawa, cacing saya pun tertawa. Gitu loh. Kenapa cacing saya tertawa? Karena sudah dikatakan di ayat, di perkataan yang pertama sudah kata ibu. Apakah seorang istri mengatakan kepada apakah seorang suami mengatakan kepada istri, "Oh, ibu." Itu logikanya. Kedua, ya. Yang kedua, kata Rabuni katanya. Makanya saya katakan di ayat Yohanes 20 ayat 15 ini saya mengatakan ya bahwa ayat ya Yohanes 20 ayat 15 ini untuk kepada Maria Magdalena, seorang ibu, bukan seorang istri. Ya teman-teman ya. Untuk seorang ibu dan bukan untuk seorang istri. Kata Rabuni, kata Rabuni menurut Alkitab itu adalah guru. Tetapi kalau kata Nandar, Rabuni itu adalah seorang istri. Tetapi kenapa di perkataan pertama Yesus berkata, ya, Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Itu logikanya. Kita pakai logika kita, akal sehat kita. Percuma Tuhan memberikan kita logika, memberikan kita akal pikiran, supaya kita itu bisa mengerti arti makna perkataan Yesus. Makanya jangan mengenal kata Yesus dulu, tetapi mengertilah kehendak Allah dulu. Barulah kita mengenal siapa Yesus sebenarnya. Ya teman-teman. Oke, yang kedua. Ya. Yang kedua, ya. Yang kedua saya katakan, ya. Tadi Nandar mengatakan Maria Magdalena. Tetapi di sini ini dua Alkitab, ya. Ini ada dua Alkitab, ya. Ini dua Alkitab ini saya cari-cari, ya. Karena saya berpangku kepada Alkitab, bukan kepada dongeng belaka. Tetapi saya berpangku kepada Alkitab. Di Alkitab saya, ya, di situ dikatakan di Yohanes 13 ayat 23, ya teman-teman ya. Yohanes 13 ayat 23, di sini tidak ada kata berpangku. Tetapi dikatakan di sini salah seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, duduk makan di sebelahnya. Tetapi kalau misalkan Nandar mengatakan ada dibuka Google, ya. Kalau Nandar membuka Google, ya, dia melihat ada kata berpangku, ya, Maria Magdalena berpangku kepada Yesus. Baik, itu kita memberikan misalkan Nandar dia melihat Google dan dia bernarasi bahwa apabila ada seorang perempuan berpangku kepada seorang pria, itu akan ditampol pong 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 kayak gitu. Nah, tetapi saya akan jelaskan apa yang membuat pikiran Nandar seperti itu, ya. Yesus adalah Tuhan. Dan orang-orang sebelum mengenal Yesus, ya, kita mengenal firman-Nya, ya. Kenapa orang-orang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Dan orang-orang Saduki, Farisi, dan orang Yahudi tidak mengenal Yesus karena mereka tidak mengenal kehendak Bapa. Ya, orang Saduki, Farisi, dan orang Yahudi mereka menyangkal Yesus karena mereka tidak mengenal kehendak Bapa. Apabila orang Saduki, Farisi, dan orang Yahudi mengetahui kehendak Bapa, ya, keinginan Allah Bapa, pasti mereka mengenal siapa Yesus, ya. Dan kedua yang saya katakan, ya, kalau kata Maria Magdalena duduk di pangkuan, ya, duduk di pangkuan, dan dia kalau ini saya mendengar narasi dari saudara kita Nandar, ya. Dia duduk di pangkuan dan dia ada di bahu, ya. Di situ kita mereka mengetahui bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Jangankan, ya, jangankan kita itu duduk di ininya juga itu merasa bahagia, ya. Maria
saya mengambil narasi dari Nandar. Maria Magdalena duduk di pangkuan, dia merasa nyaman bahwa Yesus adalah apa? Yesus adalah Tuhan. Ya. Yesus adalah Tuhan. Dan terlalu panjang. Setiap anak-anak ya menginginkan, setiap orang menginginkan duduk di pangkuannya karena dia merasa bahagia, ya. Karena dia merasa bahagia bisa duduk di pangkuan Allah Bapa. Dia duduk dia berada di pundaknya gitu. Bukan karena pundak. Jadi apa tadi kamu bilang di dada? Tadi kamu bilang di dada ya. Nah, kalau kamu bilang saya seorang laki-laki, kalau bukan mukrimnya, oh saya langsung tampol. Tetapi seorang bapak ya, seorang bapak ya, apabila ada anak-anaknya, seorang dikatakan Yesus, kita mengenal Yesus ini adalah firman Allah ya teman-teman ya. Yesus firman atau Bapak? Yesus itu firman atau Bapak? Pemuanas dapat itu firman Allah. Ya berarti duduk di Bapak siapa itu? Di sebelah pangkuan, duduk di sebelah pangkuan Allah Bapa. Di sorga apa yang Yohanes 13:23? Di sorga. Oh, enggak, itu yang di sorga. Ini yang di bawah ini ternyata ya, Maria Magdalena bersandar di pangkuan Yesus. Pada saat kan saya sudah mengatakan tadi bahwa orang-orang ya mengenal Yesus ya sebagai firman Allah. Dia adalah firman Allah. Dia kita jangan kemana-mana, Cak. Sabar dulu biar saya kasih. Udah berapa menit ini aku dari tadi diam aja. Sebentar aja, sedikit aja. Ya, orang-orang yang mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, orang-orang mengenal Yesus sebagai Tuhan, ya, di situ mereka mengenal, ya, Yesus sebagai firman Allah. Yesus adalah kehendak Allah. Yesus adalah firman Allah, ya. Yesus adalah firman Allah, kehendak Allah. Ya, di situ makanya dikatakan pada saat Maria Magdalena, ya, dia duduk di pangkuan Yesus karena begitu besar kasihnya, ya. Dia dikatakan dia Tuhan mengasihi anak-anaknya. Kita bernarasi, saya di sini bernarasi, seorang bapak ya mengasihi anak-anaknya. Apabila ada seorang anak duduk di pangkuannya, itu begitu bahagia seorang anak. Ini saya tadi mengambil narasi seorang bapak. Seorang bapak ya mengasihi anak-anaknya, dan ada anak duduk di pangkuan seorang bapak. Itulah begitu kita merasakan kedekatan seorang antara ayah dengan anak, ya. Nah, jadi narasi kamu itu mengatakan dia kan bukan mukrim, tetapi mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah kehendak Allah. Yesus adalah firman Allah. Makanya pada saat orang-orang yang duduk di pangkuan Yesus, mereka merasa nyaman, mereka merasa tenang. Karena seorang anak duduk di pangkuan Bapa, ya, dia merasakan damai, merasakan tenang, merasakan aman. Ya teman-teman ya, begitu. Oke, silakan. Jadi nggak ada dapat ya Nandar ya? Apanya nggak ada dapat? Ini aku jelasin. Jadi yang kamu katakan Yohanes menikah itu di ayat Yohanes, yang kamu mengatakan Yesus menikah itu di Yohanes. Biarkan penonton yang menilai. Biarkan ya, penonton yang menilai. Yohanes 20 ayat 15 dan Yohanes 13 ayat 23. Ya aku jelasin ya. Nah, ya silakan. Ini biar kamu tahu nih. Ya. Aku jelasin bahwa Yohanes 20 ayat ke-15, Maria Magdalena dipanggil apa? Ini Maria Magdalena ya. Narasi di awal oleh kamu itu bahwa di situ adalah ibunda Yesus. Ternyata perikopnya adalah Maria Magdalena, bukan Maria ibunda Yesus. Nah, saya tidak pernah mengatakan Rabuni adalah istri. Yang saya katakan di dalam bahasa Yunani, ya, kata ibu yang diterjemahkan oleh LAI itu bukan meter, tapi gunaika. Gunaika itu istri, artinya. Kalau ibu itu metera
metera itu ibu. Ya, gunaika istri, metera ibu. Kamu cek di dalam Yohanes 20 ayat 15, itu bukan metera, bukan ibu. Nah, justru Alkitab ini salah terjemahan. Itu loh titik poinnya. Ini terjemahan yang salah. Yang benar adalah istri. Saya sudah cek dalam bahasa dalam bahasa Yunaninya tertulis gunai, ya, gunai, tertulis gunai, istri berarti. Jelas nggak ya, istri. Kemudian dalam bahasa Ibraninya, aku besarkan ya. Ini dalam bahasa Ibraninya, ini ada alef, ada alef, nikut, hirik, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kasroh, ya, hirik. Kemudian ada sin, ada sin. Nah, ini tulisan Ibrani kursif teman-teman ya. Ini tulisan Ibrani kursif teman-teman ya. Ini alef. Kemudian ada kamat nih. Ini bacanya Isa. Kalau dalam bentar, Yohanes berapa tadi itu? Yohanes 20 ayat ke-15. Kalau dalam bahasa tulisan cetaknya, begini. Mohon maaf ya, kalau tulisan cetak Ibrani saya jelek. Kalau tulisan cetak Ibraninya begini. Nah, tulisan cetak Ibrani-nya gini. Jadi bahasa Ibrani itu ada cetak, ada ini ya, ada cetak, ada tangan. Kalau tulisan cetaknya ini nikutnya hirik, kemudian kamat dibacanya Isa. Ini cetak, tulisan Ibrani cetak. Cetak. Ini tulisan Ibrani kursif. Saya tidak pernah mengatakan Ica, saya tidak pernah mengatakan Rabuni. Kamu dari mana ini? Saya tidak pernah mengatakan Rabuni. Ini bahasa Ibrani kursif ya. Ini res, bet, vav, nun, sama yud. Rabuni. Saya tidak pernah mengatakan Rabuni adalah istri. Yang saya bahas tadi ini Isa adalah istri. Gitu loh. Kamu bisa-bisanya mengatakan Nandar, tadi kamu mengatakan Rabuni adalah istri. Sejak kapan? Ini saya live-kan di YouTube. Jejak digital ada. Teman-teman yang baru menyimak dan kemudian mau melihat dan menyaksikan, benar enggak saya tadi di awal mengatakan Rabuni adalah istri? Gak bakal ketemu. Yang saya katakan metera ibu bahasa Indonesianya, metera bahasa Yunani. Kalau istri gunaika atau gunai. Kalau istri dalam bahasa Ibrani mungkin kamu salah dengar. Istri dalam bahasa Ibrani Isa, ya kan? Kalau ibu dalam bahasa Ibrani Imah. Itu yang saya bilang, nggak pernah saya mengatakan Rabuni adalah istri. Ibrani mungkin kamu salah dengar, ya. Ibrani dalam bahasa Ibrani istri itu adalah Isa. Yohanes 20 ayat 15, kenapa Maria Magdalena mengenali Yesus? Karena Yesus memanggil Maria Magdalena istriku atau gunai. Begitu Ica. Nah, kalau masalah Yesus bersandar di dada itu juga bukan asumsi saya. Kalau nggak percaya, Ica cek langsung. Oke, saya tunjukkan lagi nih. Ca, ayo tobat Ca. Kerajaan surga sudah dekat loh Ca. Bentar ya. Ini Ca, lihat perhatikan baik-baik Ca ya. Ini Alkitab Sabda, ini yayasan resmi Ca, tercatat di dalam Kemenkumham, YSLA, Yayasan Alkitab Sabda. Yohanes 13 ayat 23, salah seorang murid yang duduk bersandar pada dada Yesus, ya. Dialah murid yang sangat dikasihi oleh Yesus. Tadi saya bilang, kalau saya misalnya guru, ada murid laki-laki yang bersandar di dada saya keplak. Itu pokon sandar-sandar nang aku cuk, tak keplakin dase. Plak. Tapi kalau perempuan, ya wajar. Yesus saja juga tidak menyangkal, karena perempuan yang dikasih Yesus adalah istrinya sendiri.
Kalau istri kita bersandar di dada kita, ya no problem. Ini sebetulnya terjemahannya bukan hanya dada, bisa pangkuan. Di mana kita lihat leksikonnya. Nih, Ica, kita lihat leksikonnya. Di sini kan ada dada ya. Nah, Ica, nih, kolpos, ya, kolpos. Artinya apa? Pangkuan, pangkuannya, ya. Sebelah kanan juga bisa. Nah, kita lihat. Kamu masa nggak jelas-jelas nih, ya. Dada pangkuan, ya, di pangkuan. Jadi ada seorang murid yang dikasih Yesus, dia bersandar di pangkuan Yesus. Kalau enggak di pangkuan, di dada Yesus. Kalau saya guru, ada murid saya bersandar kepada saya, apalagi laki-laki, pasti saya bilang, kamu nggak sopan, nggak punya etika, sama guru sendiri bersandar di dada, nggak sopan. Kalau perempuan juga sama, nggak sopan, apalagi di pangkuan saya. Ya kan, bisa begini kan, namanya juga laki-laki. Kenapa Maria Magdalena bersandar di pangkuan Yesus? Ya wajar, dia istrinya. Makanya di dalam bahasa Yunaninya bukan meter, tapi gunai. Tunjukkan lagi ayatnya kalau nggak percaya. Nih. Nah, lihat nih saya, ini Yohanes 20 ayat ke-15. Di dalam bahasa Ibraninya, Sya'al otah Yesua, berkata Yesus kepadanya, Isah tuh. Alep ada hirik, sin ada hamat. Kemudian he itu nggak ada nikutnya, dibacanya Isah. Karena di akhir nggak ada nikutnya, Isah. Ini dalam apa? Di dalam Brit Hadasah, New Testament, perjanjian baru yang dipakai oleh Kristen di Ibrani, di Israel. Sekarang kita lihat bahasa aslinya Yunani. Legei haute ho Yesus, berkata Yesus kepadanya apa? Gunai, bukan meter. Nah, dijelaskan sekali lagi biar paham lah kita ini. Ica, ini Google Translate Indonesia Ibrani, istri. Tuh, perhatikan ya. Istri itu sama dengan ayat Yohanes 20 ayat ke-15 ya. Isah. Alep, sin, he. Sekarang kita ke bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani istri gunaika tuh teman-teman. Gunaika ya. Sekarang bahasa Yunaninya ibu. Coba Ica lihat tuh, Cak. Indonesia ke Yunani kalau ibu itu metera atau dalam bahasa Inggris mother. Makanya ada itu bahasa serapan, bahasa Inggrisnya mother, bahasa Yunaninya metera. Dalam bahasa Yunani patera, dalam bahasa Inggris father. Jadi terjemahan LAI pada Yohanes 20 ayat ke-15 salah. Harusnya Yesus mengatakan, wahai istriku. Begitu loh. Masa nggak paham-paham dari tadi? Dor, jangan nangis ya, jangan nangis. Jangan nangis. Sian aku Ethan, nangis. Oh, jujur ya, ketawa geli lihat si Nandar ya. Kenapa ketawa geli ya? Saya udah cari. Makasih Kang alumni Sultanku. Saya udah cari-cari di sini ya, teman-teman. Di sini tidak ada kata yang seperti yang Nandar bilang, ya. Nah, saya ibaratkan gini, teman-teman. Saya di sini sampai berapa handphone di sini saya ambil, semua saya cari. Di Alkitab saya cari nggak ada. Kalau misalkan, kalau memang ya, Nandar menyangkal Alkitab, itu biasa. Karena apa? Karena dia itu bukan seiman dengan kami, dengan saya. Kalau Nandar menyangkal isi Alkitab, kami mengatakan bahwa Nandar ini adalah orang Farisi dan orang Saduki yang mengikuti apa kata Yahudi, ya. Jadi kami kalau kami orang Kristen nggak ambil pusing, karena apa? Karena mereka mengimani, ya, mereka percaya apa yang dikatakan orang Farisi, Saduki dan orang Yahudi, gitu. Mereka menyangkal tentang Yesus.
mereka menyangkal tentang keberadaan Yesus. Tetapi kami orang beriman, ya, kami percaya bahwa Yesus, ya, di situ kita tahu tentang firman Tuhan, Yesus adalah orang kudus. Ya. Orang kudus dia tidak akan melakukan di luar dari perintah Allah. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menikah, tetapi Ya gini aja. Aku satu aja, satu saja. Ini dari saya. Kok kamu begitu? Bagus sih, Cak. Bagus. Sabar dong. Ya. Dan lanjut. Ya, teman-teman. Kalau kita, ibaratkan gini, kalau ada orang menyangkal tentang Yesus, kami tidak ambil pusing, gitu. Karena apa? Karena mereka tidak akan menerima tentang Yesus, tentang keberadaan Yesus. Karena mereka menolak kehendak Allah itu. Sama seperti kita lihat di Perjanjian Lama. Menolak tentang kedatangan Mesias itu, gitu. Jadi kalau kita ada mendengar hal-hal yang tentang Yesus itu biasa, itu lumrah. Karena Yesus mati di kayu salib pun karena apa? Karena mereka menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, Sang Juru Selamat yang berasal dari Allah Bapa. Nah, oke. Saya sudah buka, ya, di Alkitab Sabda dan juga di Alkitab Rangga Plajolib baru, makasih. gitu. Nah, di situ saya sudah melihat bahwa di situ tidak ada kata di mana, ya, bahwa Yesus itu menikah. Ya, teman-teman, ya. Tidak ada kata Yesus menikah. Kenapa saya berulang-ulang di sini mengatakan, ya, saya tidak berpangku tangan berfokus kepada Nandar, tetapi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau saya berfokus kepada dia, saya tidak akan ketemu, ya, inti masalah di dalam ayat Yohanes 20 ayat 15 ini. Ya. Jadi saya akan di sini saya sudah membaca dan mencari, ya, yang menyatakan Yesus itu menikah itu tidak ada. Ayat-ayatnya sampai Alkitab, ya, di sini Alkitab ada beberapa saya buka, di situ tidak ada kata yang mengatakan bahwa Yesus Magdalena itu adalah istri Yesus. Tetapi di situ dikatakan, ya, ibu. Saya mengatakan kembali ibu. Karena kata awal dari ayat 15 ini, kata Yesus kepadanya ibu. Mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu penjaga taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku. Di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya? Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ya, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus. Kata Yesus kepadanya, berkata, dan dalam bahasa Ibrani Rabuni artinya guru. Ya, seorang Maria Magdalena menganggap bahwa Yesus ini adalah guru. Makanya dia mengatakan guru. Tetapi Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena ini adalah ibu, seorang ibu. Ya. Jadi kalau misalkan orang Farisi dan orang Saduki dan orang Yahudi yang menyangkal tentang kehendak Allah, itu tidak masalah buat kami. Gitu. Jadi di dalam diskusi ini saya katakan kepada kalian, di ayat Yohanes 20 ayat 15 tidak ada kata, ya, Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Dan apabila Maria Magdalena duduk di pangkuan, ya, karena duduk di pangkuan Yesus itu karena seorang murid kepada gurunya, ya, mengasihi, dan seorang guru mengasihi muridnya. Dan murid percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah kehendak Allah. Kehendak Allah untuk menyampaikan firman Allah. Satu lagi, Cak. Satu aja. Sebentar. Belum. Suara kamu kecil.
Suara kamu Bisa kecil, nggak makanya apa-apa. aku Kalau ingetin. kamu kecil nggak ada masalah, di sini gede kok, ya. Jadi kalau kalian mengatakan, ya, mengatakan bahwa Maria Magdalena duduk, ya, Maria Magdalena duduk di pangkuan, kita mengetahui di ayat 15 ini dia mengatakan guru. Seorang guru, ya, seorang murid duduk di pangkuan. Pantas itu enggak, Cak? Satu aja. Habis gini, pantas Jangan, enggak? habis ini Sebentar dulu. kamu, Iya, habis ini habis kamu. gini enggak apa-apa. Habis ini kamu lagi. Habis Betul. ini, Ya kamu kok. sebentar dulu. Habis gini aja. Pantas enggak seorang murid duduk di pangkuan gurunya? Seandainya gini, aku guru, kamu murid, kamu wanita dewasa, duduk di pangkuan Oke, baik. ini pahaku. Ya, itu mah bukan sayang, itu Oke, baik. nafsu. Saya jawab boleh nggak? Saya jawab boleh Ya nggak? boleh nggak seorang murid duduk di pangkuan gurunya? Kalau Oke, boleh anak saya kecil jawab nggak? wajar. Oke, boleh Ini saya orang jawab nggak? Saya dewasa. jawab boleh nggak? Saya jawab boleh nggak? Silakan. Oke, saya Ya. jawab. Kalau seorang guru pedofil yang seperti Nandar, ya, yang berpikiran tentang apa namanya, tentang nafsu dunia, mungkin dia akan melakukan hal seperti yang dikatakan Nandar. Tetapi di sini yang kita imani bahwa Yesus adalah orang yang suci, orang yang kudus, ya. Di situ Yesus adalah kehendak Allah yang tidak mengikuti hawa nafsu dunia, ya. Dia mengikuti kehendak Allah, ya. Yesus sebagai manusia mengikuti kehendak Allah untuk memberitakan firman-Nya, ya. Dia tidak akan melakukan seperti yang dikatakan Nandar. Apabila seorang guru duduk di pangkuan, ya, itu apakah nggak ada nafsu? Kalau gurunya seperti Nandar, seorang pedofil yang berpikiran nafsu dunia, mungkin itu akan terjadi. Tetapi Yesus tidak akan ini bukan masalah Ica, sabar, Cak. Satu aja. Yesus adalah ya. Ica, ini bukan berbicara masalah nafsu, Cak. Ini orang dewasa loh, duduk di pangkuan gurunya. Kamu tahu nggak pangkuan itu di mana? Di paha loh. Nggak elok lihatnya. Makanya coba baca Lukas 7 ayat 38. Di dalam hukum Yahudi, sebentar, Ica, sebentar, Cak, aku dengarkan saya dulu. Ica, di dalam hukum Yahudi, jangankan duduk di pangkuan seorang laki-laki. Sebentar, Ica, aduh. Lukas 37, mokol. Lukas 7:38. Mokol. Sebentar, Cak. Mokol doh. Mokol, mau lihat godang. Sebentar, Cak, jangan ngomong bahasa Batak, Cak. Dengarkan. Di dalam tradisi, aku ngelag, sabar ya. Cak, di dalam hukum Yahudi, jangankan seorang murid duduk di pangkuan gurunya, di paha gurunya, menyentuh. Sebentar dulu. Ya nanti Lukas 7:38. Lukas 7. Ya, Lukas 7:38. Oke, Lukas 7 ayat 38 ya. Iya. Dengarkan saya. Di dalam hukum Taurat ada 613 mispot atau dalam bahasa Ibrani ses meot pesalos estre. Ada 613 mispot di dalam hukum Taurat. Salah satunya adalah tidak diperbolehkannya seorang perempuan menyentuh, apalagi mencium, apalagi duduk di pangkuan seorang laki-laki yang bukan mahram. Perlakukan semacam itu hanya dilakukan oleh orang yang pacaran, satu. Kedua, oleh orang suami istri, pasangan suami istri. Ini Maria Magdalena duduk di pangkuan Yesus. Saya yakin mau dia pendeta, mau dia ustadz, kiai, kalau ada perempuan muridnya, santrinya duduk di pangkuan kita sebagai seorang laki-laki normal, masalah nafsu itu memang itu kan kodrat. Ini ada seorang perempuan dewasa duduk di pangkuan kita. Tahu nggak pangkuan itu apa? Pangkuan ini paha. Paha itu ada yang menjondol. Nggak mungkin ada orang duduk, ini murid. Di dalam kearifan lokal yang mana hal ini diperbolehkan? Itu coba pakai logika. Tadi kamu Nandar pakai logika. Kamu sendiri tidak pakai logika. Iya, kalau muridnya masih kecil ya.
masih usia 1 tahun, masih usia 9 bulan, duduk di pangkuan kita, no problem. Ini wanita dewasa loh, duduk di pangkuan Yesus. Apa enggak ini enggak berdiri? Terus kearifan lokal yang mana yang memperbolehkan seorang perempuan dewasa duduk di atas paha murid gurunya? Saya yakin di dalam kearifan lokal negara manapun, agama manapun tidak dibenarkan ini. Masa seorang murid duduk di pangkuan Yesus? Saya yakin nih teman-teman ya, 1.300 yang menonton. Laki-laki manapun yang normal, kalau ada perempuan dewasa duduk di pangkuan kita, dewasa ini ya, pastilah itu, pasti beginilah ya. Mohon maaf kita bukan berbicara jorok ya, pasti beginilah. Ini orang dewasa, Cak. Aku nggak bisa bayangkan nih. Misalnya kamu duduk di pangkuan aku, wah, nggak kebayang itu. Nah, coba pakai logika. Astagfirullahaladzim. Baca Lukas 7:38. Di dalam hukum Yahudi mana, di dalam hukum Torah mana, seorang perempuan dibolehkan mencium laki-laki orang Yahudi dewasa. Jangan nangis. Oke, lucu ya. Oh, lucu. Tapi nggak ada masalah, Nanda. Ya, coba jawab yang tadi itu. Ajaran yang bukan ajaran sih ya, mengikuti ini yang salah gitu. Karena apa? Kalian tuh hanya berpikir secara nafsu gitu. Karena kalau kita ibarat nih, kita punya guru. Dengar dulu, sabar nih saya. Cak, bayangkan dulu, bayangkan dulu. Kamu duduk di pangkuan saya, bayangkan coba. Sabar dulu. Iya. Saya kan lagi nih, sabar dulu, mute dulu. Tadi saya diam aja loh. Nah, kalau kamu mau ketawa atau mau berbicara, di mute. Nah. Ya, baik. Oke, terima kasih Nanda, yang baik hati. Gak ada etika, Cak. Guru duduk, murid duduk di atas pangkuan ya, gurunya itu gak ada etika. Dulu. Ya, sabar. Ya udah duduk dulu. Oke, bentar ya Nandar. Wah, Nandar ini baik banget ya, mengikuti aturan etika di dalam diskusi. Terima kasih Nandar. Nah, memang sih ya teman-teman gak salah ya. Gak salah, ibaratnya gini. Kalau ada orang tua mengajarkan anaknya tentang nafsu, otomatis anak juga akan berpikiran nafsu. Ada seorang guru berbicara tentang nafsu, pastilah seorang murid-muridnya akan berbicara tentang nafsu. Bener ya? Logika aja, kita pakai logika. Nah makanya Nanda tadi bilang, pakai logika Nanda, makanya saya memakai logika dari tadi. Dan saya berpikir sih begini, ya pantas ajalah gitu ya. Kalau misalkan Nandar berpikir bahwa ini kita tuh seorang dewasa, Ica. Orang dewasa, Ica, ya. Orang dewasa itu mempunyai nafsu. Apabila ada perempuan duduk ya, duduk gitu, otomatis dia mempunyai nafsu. Ya, benar sekali teman-teman. Tetapi itu ditujukan kepada Nandar yang seorang pedofil atau orang-orang yang pedofil yang hanya pikiran nafsu, bukan tujuan iman. Kalau diam dulu Nandar, sabar. Loh, kamu bisa bayangkan nggak? Kamu gini aja, kamu berani nggak? Cak, aku nanya nih sama kamu. Kamu berani nggak? Kamu berani nggak duduk di pangkuanku? Kamu berani nggak duduk di pangkuanku? Jangan nangis loh, jangan takut. Udah ini Ica mah biasa. Bukan nangis. Kamu menghina aku. Sabar ya, kan kita bicara ini. Sabar, mute dulu dong. Kan kita udah, Nandar kan baik hati dan tidak sombong. Masa nggak mengikuti etika diskusi? Ayo dong, di mute dulu. Oke, sudah. Ayo dong, di mute dulu Nandar, biar etika kita bisa berlanjut ya Nandar ya. Boleh ya? Nandar yang baik hati. Lanjut. Apa? Ngomong apa? Nandar ganteng banget kalau ngikutin etika. Nggak usah muji-muji ganteng. Kamu tadi menghina saja pedofil kok. Ini dulu dong, biar saya bicara dulu dong. Ayo dong, gak usah nangis, gak usah takut, biasa aja. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, teman-teman ya. Oke. Kalau kita, ya teman-teman, saudara seiman ya. Kalau kita sudah bertujuan kepada Allah Bapa, Sang Pencipta, ya, dan kita benar-benar mengikuti kehendak Allah, ya, kita akan menerima Roh Kekudusan itu. Roh Kudus itu akan kita terima.
Kalau kita sudah beriman, ya, mengikuti kehendak Allah dan mengikuti perintah-perintahnya, diperintahkan oleh Allah, ya, kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Dan nafsu dunia itu tidak akan ada. Sama seperti Yesus. Kecuali dipimpin, dituntun oleh Allah-Allah lain yang memberikan nafsu. Makanya di dalam Alkitab ada dikatakan nabi-nabi palsu yang akan menuntun kita ke jalan yang salah. Akan menuntun kita kepada dunia. Akan menuntun kita kepada kenafsuan dunia. Itu yang dikatakan Alkitab. Ya. Jadi marilah kita, makanya kita itu mengikuti perintah Allah, ya. Di sini kita ketahui, tadi Nandar mengatakan, Ica, orang dewasa, ya. Orang dewasa itu pasti punya nafsu, Ica. Apalagi perempuan yang duduk di pangkuannya pasti itunya tegang. Itu yang dikatakan Nandar, berdiri, ya. Tetapi kita mengetahui, ya teman-teman, Yesus adalah, ya, di situ kita ketahui bahwa Yesus adalah orang kudus. Pada saat dia datang ke dunia, dia itu maha kudus. Sampai iblis pun, iblis mengetahui Mesias itu akan datang. Ya, iblis mengetahui Mesias itu akan datang. Dan iblis, ya, di situ, ya, kita ketahui di dalam firman Tuhan, mencobai Yesus. Iblis mencobai Yesus. Karena dia ingin tahu apakah dia benar-benar anak Allah yang berasal dari Allah atau bukan. Kita ketahui orang nggak nyambung lu malah khotbah. Kita bahas, lu bahas khotbah lu bahas akuan kok khotbah. Lo. Kalau kamu takut kebenaran itu, bukan takut. Aku tanya deh gini, Cak. Nggak, gini aja, Cak, gini aja. Simpel. Nggak, ini setelah ini kamu lanjut ke Bapak. Cak, Ica, bukan masalah takut. Kamu bahas apa, jawab apa. Cak, gini aja, Cak. Sebentar, Cak, sabar, Cak. Sabar, 1,4 orang ini kan. Iya, sabar dulu, sabar. Aku ngomong. Sebentar aja. Sebentar aja, kamu lama banget. Sebentar aja. Satu. 10 detik. Iya, 10 detik aja. 10 detik aja. Iya, tahu. Setelah ini dilanjut, 10 detik aja. Iya, 10 detik aja. 10 detik aja. Mengikuti etika Aduh, diskusi 10 detik aja, Cak. 10 detik. Nanda 10 bisa detik. mengikuti etika diskusi. Iya, 10 detik aja, 10 detik. Bentar, 10. Ya. Iya, sabar. 10 detik aja. 10 detik. 10 detik aja, Cak. Cak. Alfil, terima kasih. Sebentar, Cak. Sabar dulu, Cak. Yang sabar itu harusnya kamu, bukan aku. Sabar. Gini aja. Sabar, satu aja. Setelah ini, ya, setelah ini kamu ngomong. Enggak, setelah ini kamu ngomong. Saya yakin. Saya janji. Setelah ini kamu ngomong. Ica. Sebentar, sabar aja satu aja. Biar ada poinnya. Ica. Perempuan harus ngalah loh. Iya, aku pasti ngalah. Makanya aku tanya gini. Aduh, si Ica ini nggak mau kalah ya ngomongnya. Ica. Dengarkan saya dulu, Ca. 10 detik, Ica. 10 detik aja. 10 detik. Habis ini kamu 3 menit gak apa-apa. Aku tanya nih. Yohanes 20, Ica perhatikan ya. Aku nggak nanya yang lain ya. Ini 10 detik aja. Hitung sendiri. Aku tanya nih. Ibu di dalam Yohanes 20, ingat ya, ibu di dalam Yohanes 20 ayat 15, bahasa Yunaninya apa? Udah itu aja. Ibu dalam Yohanes 20 ayat 15, bahasa Yunaninya apa? Jelaskan. Dah, lanjut. Oke, baik ya. Udah. Oke. Ya sudah, apa? Ya. Boleh ya saya ya? Iya, boleh langsung. Ya, jangan nangis ya. Lo kok nangis dari tadi? Aku nggak mau. Diam dulu, diam. Ya. Oke.
Di mute lah biar etikanya bagus ya kan, udah dikasih juga waktu 10 detik ya kan. Oke teman-teman ya. Nah kita tadi saya belum kelar ya teman-teman ya, karena kan dipotong Nandar 10 Jawab detik dulu, aja jawab 10 dulu detik. Ica, jawab Jangan dulu. sabar. Jawab dulu, Saya kamu mah jawab. ngalor Ya kidul. nggak boleh gitu lah. Jawab Kan lu takut dulu. di Nandar ya, banyak yang murtad. Lu Jawab takut dulu, banyak banyak yang murtad. murtad apa yang Lu takutnya mualaf yang banyak yang banyak. murtad. Wah, banyak. Takut Nandar banyak Oh. yang murtad, Jawab guys. dulu. Enggak, habis kamu nanti sabar. Cak, habis kamu menjawab ini, kamu mau khotbah 10 menit aku dengarkan. Kamu habis menjawab pertanyaan saya, Cak. Kamu habis menjawab pertanyaan saya, kamu khotbah 10 menit saya dengarkan. Yang saya tanyakan, Ibu di dalam bahasa Yunaninya pada Yohanes 20 ayat 15 apa? Yohanes 20 ayat 15 ada kata ibu. Di dalam bahasa Yunaninya apa? Nandar jangan takut lah banyak yang Bukan murtad masalah sama takut. Lu kemana-mana malah khotbah iblis lah, khotbah Yesus lah. Nggak ada yang nggak ada poinnya situ. Yang saya tanya, Yohanes 20, Ica, yang saya tanya itu Yohanes 20 ayat 15, kata ibu diterjemahkan dari bahasa Yunaninya apa? Itu saja. Nanti kamu jawab terjemahan Yohanes 20 ayat 15 dalam bahasa Yunaninya ini. Lalu kamu mau melanjutkan pembahasan khotbahmu nggak masalah. Silakan jawab dulu. Ya, jawab dulu. Oke, jawab dulu. Ini masuk 1,5 orang melihat kamu tuh ini. Iya, jawab dulu makanya karena masih ada 1.500 orang, kamu jawab dulu. Teman-teman, masa dia Masa teman-teman masa si Nandar giliran saya dia berpindah lagi, sabar dulu lah, tunggu dulu lah, sabar. Gua, ya kan? aduh, ini susah ya, angel ya. Iya, nggak boleh gitu sama angel perempuan tuturannya. gitu, nggak boleh begitu. Putra Cipta, terima kasih. Ayo guys, gaskan guys. Kita buka lagi ya. Oke. Tadi saya menyambung karena saya belum kelar teman-teman. Ibaratkan gini, kalau kita menyapu rumah itu kalau cuma separoh ya, kita hanya ibaratnya gini, kita ngerjain sesuatu itu, tetapi nggak kelar gitu. Itu nggak bagus teman-teman. Kita harus kelarin dulu gitu. Supaya apa? Supaya dapat poinnya, supaya rumah bersih gitu loh. Sama seperti ini, diskusi juga harus kelar supaya kita tahu poinnya. Iya, makanya gitu, jawab ya. dulu. Jadi, makanya kamu diam dulu. Saya ya belum jawab kelar dulu, tadi. Cak. Jadi saya tadi kerja tuh belum kelar gitu. Jadi ya jawab dulu, makanya kerjanya itu bahasanya Yesus menikah, bukan masalah Yesus khotbah, Yesus digoda iblis, bukan. Tadi kan saya ibaratkan gini loh Nandar. Tadi saya kerja nih, ya kita ambil ininya gitu. Saya kerja nih, tetapi saya dipanggil orang nih. Nah tiba-tiba ada tamu. Nah pekerjaan saya belum kelar. Kalau misalkan saya itu tidak melanjutkan pekerjaan saya ini ya, kalau saya tidak melanjutkan pekerjaan saya ini, otomatis nanti itu akan repot Nandar, akan banyak kotoran-kotoran yang lebih parah. Nah lebih baik pekerjaan dikelarkan supaya enak. Baik ya. Gini Cak, Ica, sorry Cak, sebentar. Ica, sorry Ica, jangan nangis Cak. Sabar, udah sabar, nggak apa-apa, kamu. Iya, udah kamu menang, aku kalah, udah nggak apa-apa. Ya, udah kamu menang, udah aku kan udah bilang nih aku kalah. Sebentar. Yang bukan masalah kalah. Sebentar. Iya, kamu menang, udah kamu menang bacot. Gak bisa Nandar. Kebenaran itu harus kita beritahu. Dah, gini. Di sini sudah azan zuhur, Ica, dengarkan saya, di sini sudah waktu masuk zuhur. Nanti kamu naik lagi. Iya, tapi di sini sudah azan zuhur, sudah mau sholat. Nandar ketakutan teman-teman. Ya, udah ya. Udah aku ketakutan ya, anggap saja aku ketakutan teman-teman ya. Ketakutan kalau dia ngomongnya kemana-mana. Ya, saya kasih tahu ya. Ya, sebentar. Nanti kamu live aja ngomong di channel kamu, di akun kamu. Teman-teman, belajar sabar Ica. Aduh si Ica ini, sabar Cak. Ica sabar dulu Cak, sabar aku mau ngomong nih. Mute Nandar lu kena. Sabar Cak, dengarkan saya. Ica dengarkan. Hei, ini di sini aku mau udahan live-nya, udah jam 12. Nanti disambung lagi ya. Enggak, udah jam 12 ah. Udah. Kamu kalah ah.
Udah. Nandar, Nangis kamu. Nandar, lu Udah. kenapa lu takut Udah, sama nanti gua? aja nanti lagi. Ica, Lu mohon maaf kenapa ya. takut sama Sorry, gua? Kak. Teman-teman mohon maaf ya, di sini udah waktu zuhur. Biarkan teman-teman yang menyimpulkan. Kalau teman-teman menyimpulkan aku menang ya silahkan. Kalau teman-teman menyimpulkan aku menang ya silahkan ya. Karena perdiskusian ini bukan bertujuan menang kalah ya, tetapi untuk mengedukasi. Saya yakin, saya percaya orang yang punya akal, orang yang punya kepintaran dan kecerdasan, baik kecerdasan EQ, EQ, IQ, IQ, SQ ya, pasti akan memahami apa yang saya sampaikan dan apa yang disampaikan oleh Ica, siapa yang benar. Saya haturkan terima kasih kepada Abham, terima kasih teman-teman yang sudah tap-tap layar, teman-teman yang sudah share, dan teman-teman yang sudah nge-give berkas lalu. Saya tidak bisa berkata-kata apa, terima kasih atas perjuangan teman-teman, atas kontribusi teman-teman semuanya. Yang di YouTube juga saya aturkan terima kasih. Ingat teman-teman yang di TokTok, yang belum sempat melihat dari awal, saya sudah live-kan di YouTube ya. Terima kasih, di sini sudah memasuki waktu zuhur, bentar lagi zuhur. Saya aturkan terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya. Ingat selalu niatkan karena Allah, selalu niatkan karena tholabul ilmi. Buat Ica nanti naik lagi di lain kesempatan, mungkin pas saya live naik aja. Saya itu orangnya fleksibel dan santun ya, gak bakal gogorowokan kalau dalam bahasa Sundanya. Oke teman-teman, dan teman-teman yang mau bergabung mohon maaf ya, di sini sudah waktu zuhur. Terima kasih saya aturkan. Hamon todot haferim, pehaferot hayak karim, lehit raot balailah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.